Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Sahabat Quran sekalian, kita kembali melanjutkan tadabbur tafsir kita. Sekarang kita masuk di ayat ke-15 ya, dari surat Al-Mujadilah. Di pertemuan sebelumnya di ayat ke-14 di mana Allah membongkar ya karakter busuk kaum munafik, yaitu yang sering bersekutu ya dengan kaum yang dimurkai oleh Allah, yaitu orang-orang Yahudi, di mana mereka berkhianat ya. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim ila akhiril ayat. Di ayat kemarin mereka ini terombang-ambing ya, tanpa identitas ya, bahkan mereka sebelumnya dikatakan ma hum minkum wala minhum, bahkan mereka wa yahlifuna 'alal kadzibi wa hum ya'lamun, mereka bersumpah palsu di hadapan Rasulullah SAW. Maka di ayat ke-15 ini Allah menetapkan vonis ya, setelah dakwaan dibuktikan, yaitu hukuman dijatuhkan. Dan Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'addallahu lahum 'adzaban syadida innahum sa'a ma kanu ya'malun. Ayat ini pendek, namun setiap kata perkataannya membawa beban ancaman yang sangat berat bagi mereka. Yaitu Allah memulai a'addallah, Allah telah menyiapkan, i'dad, persiapan. Al-Imam Al-Biqai dalam Nazam Ad-Durar itu menjelaskan bahwa kata a'adda itu menunjukkan sesuatu yang sudah selesai ya. Sudah selesai dikerjakan, sudah ready, tinggal nunggu waktunya saja. Dan adab itu ya bukan diciptakan nanti saat mereka mati, tapi sudah memang tersedia. Dan penggunaan nama Allah, A'addallah, di sini menunjukkan bahwa yang menyiapkan hukuman ini adalah Zat yang Maha Perkasa, yang tidak ada tandingannya. Jika Allah yang menyiapin, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa membatalkannya. Kata Imam Ibnu Ashur, beliau menjelaskan juga bahwa kalimat model seperti ini, A'addallahu lahum, adalah balasan ya atas tindakan mereka yang terus menerus ya. Kadang di ayat-ayat kemarin sebelumnya summa ya'udu, kemudian dia balik lagi, jadi terus menerus berbuat makar. Karena makar-makar mereka ini memang sistematis, maka azab Allah pun disiapkan secara sempurna, secara sistematis. Adzaban syadidan, azab yang sangat pedih. Kata Syekh Sa'di menjelaskan dalam tafsirnya, syadidan di sini azab yang tidak terukur kadarnya dan tidak diketahui juga sifat kengeriannya. Al-Biqai memberikan sentuhan bahasa yang indah. Azab secara etimologi itu bisa berarti sesuatu yang memutus rasa manis ya, sesuatu yang bisa memutus rasa manis. Karena kaum munafik menikmati manisnya kedudukan mereka, harta mereka lewat pengkhianatan di dunia. Maka Allah al-jaza min jinsil amal, yaitu Allah siapkan azab yang memutus segala kenikmatan itu selamanya dengan intensitas yang tinggi, syadidan. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan, innahum sa'a ma kanu ya'malun, sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Kalimat ini dimulai dengan inna, sesungguhnya, taukid ya, penekanan. Allah ingin menegaskan kepada siapapun yang mungkin menganggap sepele perbuatan model-model orang kaum munafik, bahwa perbuatan mereka ini enggak main-main, bahkan di puncak keburukan. Sa'a, kata sa'a ini fi'lu dzam, itu kata kerja untuk mencela. Jadi perbuatan mereka ini telah mencapai batas tertinggi dalam hal keburukan. Sa'a digunakan kata sa ya, fi'lu dzam. Penggunaan kata kanu, makanu ya'malun ya, kanu mereka diikuti dengan ya'malun ya, sama seperti ayat sebelumnya di 14, wahum ya'lamun.
wahum ya'malun, ya. Kalau sebelumnya wa yahlifuna 'alal kadhibi wahum ya'lamun, kalau yang ayat 15 makanu ya'malun, itu yang mereka kerjakan, menunjukkan bahwa pengkhianatan dan nifak ini bukan khilaf sesaat, melainkan apa? Pakai kanu kan? Melainkan sudah menjadi karakter, kebiasaan, habit mereka, ya. Mereka telah profesional dalam menipu kaum muslimin dan membela Yahudi. Ya, maka dari sini juga kita tahu bahwa Allah memiliki kehendak, yaitu i'dad, menyiapkan azab bagi musuh Allah secara nyata di akhirat, dan ancaman ini bukan kezaliman, melainkan keadilan yang murni, karena Allah telah mengadab. Ya, Allah tidaklah mengadab kecuali karena perbuatan mereka sendiri, ya. Jadi innahum sa'a ma kanu ya'malun. Nah, para mufassir semisal Al-Baydawi mengaitkan ini dengan kebiasaan sumpah palsu mereka. Orang-orang munafik ini suka sumpah palsu. Sebagaimana ya di ayat ittakhadhu, nanti ya setelah ini, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah, nanti setelah ini ayat ke-16, yaitu mereka menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai junnah, yaitu perisai, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Jadi al-mufassir semisal Al-Baydawi itu mengaitkan kebiasaan sumpah palsu yang memang biasa dilakukan oleh orang-orang munafik. Nah, bagaimana kita bertadabbur dengan ayat ini? Kalau kita lihat ya, kata innahum sa'a ma kanu ya'malun, maka kita harus tanya diri kita sendiri, ya. Amal apa yang sedang konsisten kita lakukan, ya. Jika kita konsisten dalam ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan siapkan surga. Tapi kalau kita konsisten dalam kemunafikan kecil, bohong, ya, ingkar janji, maka takutlah a'addallah, ya, i'dad, persiapan adab ini. Dan seorang mungkin merasa aman karena saat ini mungkin dia sehat, dia kaya, meski berbuat dosa, dan ini khawatirnya adalah bentuk penundaan, ya, istidraj. Ingatlah bahwa adab itu sedang disiapkan. Sebagaimana seorang, ya, orang yang diputuskan untuk menjadi tahanan narapidana, ya, yang tinggal menunggu hari eksekusi, maka kesenangannya sementara, ya, kesenangan sementaranya tidaklah berarti. Maka kaum munafik merasa perbuatan mereka itu pintar, cerdas, ya, berhasil menipu kaum muslimin, karena biasa menipu dua pihak. Allah Subhanahu wa taala sebut itu adalah sa'a, ya, sa'a ma kanu ya'malun. Jadi jangan pernah menganggap pintar, cerdas itu sebuah kemaksiatan. Jadi jangan pernah kita menganggap cerdas sebuah kemaksiatan, karena sejatinya itu akan menyengsarakan mereka, ya. Oleh karena itu Allah tidak hanya menyebut mereka salah, ya, tapi Allah menyebut perbuatan mereka itu amat buruk, ya. Maka Allah menutup dengan gambaran teknis bagaimana mereka menipu nanti di ayat ke-16. Insyaallah nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Semoga kita dijauhkan dari karakter yang buruk dan menjadi hamba-hamba yang amalannya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kita berbuat buruk yang akan menyengsarakan kita di akhirat. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.